saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyanyikan sebuah pujian yang mengajak kita semua untuk datang kepada Tuhan dan sujud di bawah kaki-Nya. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, ada waktunya Tuhan buat mujizat dengan cara yang memang luar biasa. Tetapi ada kalanya Tuhan buat mujizat dengan alat apa adanya. Itu yang akan kita dengar sebentar. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati kami semua Tuhan, supaya apa yang Kau katakan pada hari ini berbicara kepada kami masing-masing. Tidak ada suatu alat yang terlalu sederhana untuk Engkau gunakan untuk kemenangan kami kalau Engkau menghendakinya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita mendengarkan firman Tuhan hari ini dari Perjanjian Lama, Kitab Hakim-Hakim. Perjanjian Lama, Kitab Hakim-Hakim pasal 15 ayat 15. Hakim-Hakim 15 ayat 15, demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian ia menemui sebuah tulang rahang keledai yang masih baru. Diulurkannya tangannya, dipungutnya dan dipukulnya mati 1000 orang dengan tulang itu. Amin. Saudara sekalian, ini cerita tentang Simson melawan musuh. Tidak ada alat, ya, tidak ada pedang, tidak ada tombak. Ketemunya apa? Tulang rahang keledai yang masih baru katanya. Kenapa harus dikatakan masih baru? Karena kalau dia masih baru, tulang rahang itu tidak mudah untuk patah. Dan dia hajar musuh, saudara sekalian, dan mati 1000 orang. Saya tidak bisa bayangkan. Jadi jangan sudah hanya bayangkan mujizat ada pada tulang rahang keledai itu, tapi mujizat juga terjadi pada tangannya. Saudara sekalian, pukul orang mungkin 1 orang 2 kali, berarti dia harus pukul 2000 kali. Ya, kita ayunkan dia tangan, misalnya waktu olahraga. Ayunkan tangan. Buat begitu.
Itu aja kalau sudah hitungan ribuan kali, kecapean saudara sekalian. Oleh sebab itu hari ini saya mengajak kita semua, bukan cuma alat yang kita perlukan, tapi kekuatan daripada Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Mari saya baca firman Tuhan untuk kita semua. Ingat baik-baik firman Tuhan ini bila sudah mengalami masalah dan persoalan. Yesaya pasal 41, Yesaya 41 ayat 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan ini, tangan kananku yang membawa kemenangan. Ketika Yesus naik ke surga, kata firman Tuhan, nanti bisa lihat dalam Injil Markus ayat-ayat yang terakhir. Dan dikatakan di sana saudara sekalian, firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa Yesus naik ke surga dan duduk di atas tahtanya di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Artinya di sini tangan kanan Tuhan itu pastilah Yesus. Oleh sebab itu, mari kita mulai hari ini mengandalkan Yesus dalam segala macam tantangan dan persoalan yang kita hadapi. Peperangan rohani yang kita hadapi. Andalkanlah tangan kanan Tuhan itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ia sudah mengatakan, tidak usah kita baca sekarang, ketika dia bangkit dari antara orang mati dan menjelang dia naik ke surga, dia katakan kepada para murid, apa saudara sekalian? Matius 28 ayat 18. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Kalau dia sudah mempunyai kuasa di surga dan di bumi, maka tidak ada kuasa manapun yang mampu mengalahkannya. Ingat itu baik-baik saudara sekalian. Dan jangan pernah ada seorang yang bermental kalah, tidak berani melangkah lagi oleh karena beratnya tantangan hidup ini. Tolong sudah ingat baik-baik akan hal ini. Oleh karena apa? Sangat berbahaya bila engkau sudah bertobat, sudah lahir baru, sudah lepaskan dari kutuk, sudah lepaskan dari segala belenggu kuasa gelap, saudara mudah menyerah. Mengapa? Ada itu singa yang mengaum-ngaum itu yang senang kalau daging sudah diambil dari mulut, dirampas oleh Yesus dari mulutnya. Ngamuk dia saudara sekalian. Dan ngamuknya kepada kita. Itu yang disebut dengan serangan balik kuasa iblis. Semakin banyak sudah dilepaskan, semakin sudah harus sungguh berhati-hati, berjaga-jaga sepanjang umur hidup saudara sekalian. Loh, tidak adakah kesempatan kita hidup tenang ketika kita sudah dilepaskan dari belenggu kuasa gelap? Tentu saja kita hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Ingat, pencobaan Yesus, pencobaan terhadap Yesus dari kuasa kegelapan itu pun ada batasnya. 1, roti, batu disuruh menjadi roti. 2, sudah naik ke bumbungan bait Allah, loncat dari sana. 3, naik ke atas gunung yang tinggi. Kemudian disuruh sembah iblis. Yesus semua tolak. Yesus sudah menang, maka engkau yang sudah terima Yesus dalam hati saudara sekalian juga sudah punya mental pemenang. Jadi sama seperti Simpson tadi, Tuhan dapat menggunakan hal apa saja yang paling sederhana sekalipun, yang nampak tidak berguna sekalipun, untuk menolong engkau hidup berkemenangan. Oleh karena itu, kalau engkau mendapat tantangan, hambatan, pergumulan, bahkan penderitaan mengikut Yesus, tolong jangan mundur. Jangan mundur. Kenapa? Tuhan sudah sedang menyiapkan kemenangan yang luar biasa bagi saudara-saudara sekalian. Oleh karena apa tadi dia katakan? Jangan takut, aku menyertai engkau. Jangan bimbang, aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan dan memberi engkau kemenangan dengan apa? Kekuatan tangan kananku. Kekuatan Yesus membuat kita sanggup hidup berkemenangan apapun tantangannya. Dan ingat satu hal, punya pengharapan masa depan sampai ke puncak, dan sudah harus tetap berani melangkah lagi seberat apapun tantangan yang engkau hadapi.
Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Beri kami anugerah untuk memahaminya dan beri kami mental pemenang, karena Yesus sudah menang mengatasi segala macam pencobaan si jahat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.